Saya nggak mau menduga-duga, mendebak-debak apa yang ada di dalam hati orang. Seolah-olah saya ini seperti Tuhan. Cara pikir ini berasal dari cara pikir totalitarian ala Hitler. Sebenarnya kontradiktori dengan ketentuan dalam undang-undang partai politik itu sendiri. Jadi etatisme. Semua yang dilakukan oleh rakyat harus diuji apakah negara senang atau tidak senang. Dengan cara pikir itu tadi, Yusril mencoba untuk menguji apakah kehendak anggota-anggota partai politik, anggota Partai Demokrat sejalan dengan kehendak atau kemauan negara. Jadi etatisme. Semua yang dilakukan oleh rakyat harus diuji apakah negara senang atau tidak senang. Saya nggak mau menduga-duga, mendebak-debak apa yang ada di dalam hati orang. Seolah-olah saya ini seperti Tuhan. Padahal saya bukan manusia aja. Yang saya tahu ini orang ini permohonannya seperti ini, ya saya baca, saya pelajari. Bahwa di balik semua itu mungkin mereka punya pikiran lain. Itu saya sebagai advokat nggak mau masuk terlalu jauh. Ya. Setelah kami menyelidiki asal-usul teori yang dipakai atau yang digunakan oleh Yusril Issa dalam mengajukan permohonan jia ke anggaran dasar rumah tangga ke Mahkamah Agung, maka diduga kuat cara pikir ini berasal dari cara pikir totalitarian ala Hitler. Persoalannya adalah bahwa kita tidak ada mekanisme. Ya, kalau satu anggaran dasar rumah tangga itu diperintahkan oleh undang-undang, kamu buat, ya memang itu kewenangannya partai itu. Tapi kalau ketika dia buat ternyata bertentangan dengan perintah undang-undang yang memberikan perintah, itu siapa yang berwenang untuk diuji? Anggaran dasar rumah tangga partai politik itu diuji terhadap kehendak undang-undang itu sama sekali aneh. Mengapa aneh? Undang-undang dasar kita mengakui kebebasan atas hak berkumpul dan berserikat, mengakui hak partai politik, kedaulatan partai politik, kemandirian partai politik. Kami juga berpendapat bahwa ya karena anggaran itu dibuat oleh partai tapi disahkan oleh Menkumham, pada pohonnya adalah Menkumham. Kalau pikirannya pihak Partai Demokrat melakukan itu, kami yang bikin. Kami nggak bisa masuk. Ya silakanlah para advokat Partai Demokrat mencari jalan. Ya tadi Pak Beni mengatakan, tapi harus mohon sebagai satu intervensi. Dalam kaitan dengan itu, kami menduga apa yang dilakukan oleh Yusril ini tidak bersifat non-partisan. Kalau dia mendengung-dengungkan atas nama demokrasi, tidak. Dia bekerja atas nama kepentingan hidden power. Ya, jadi misalnya keinginan untuk menyelenggarakan KLB sebagai satu contoh. Itu walaupun sudah diajukan oleh 2/3 cabang, tapi tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada persetujuan dari majelis tinggi. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini, menurut pendapat saya, adalah hal-hal yang sebenarnya kontradiktori dengan ketentuan dalam undang-undang partai politik itu sendiri. Yang bekerja dengan tujuan untuk mencaplok Partai Demokrat secara ilegal atas nama hukum dan atas nama demokrasi. Dan ini menyangkut pengujian formil. Pengujian formil itu terkait dengan prosedur pembentukan dan pengujian material itu mengenai materi pengaturan. Jadi misalnya kita lihat itu mengenai kedudukan dari majelis tinggi, ya, yang seperti itu keadaannya. Apakah itu sesuai dengan asas kedaulatan anggota di dalam undang-undang partai politik atau tidak? Jadi dalam cara pikir hukum Hitler itu, yang dikehendaki oleh negara harus diikuti oleh semua organisasi sipil.
Partai Demokrat menduga Yusril Iza Mahendra mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) terkait ADART Partai Demokrat memakai cara pikir Adolf Hitler. Demokrat menduga Yusril memaksakan kehendak negara terhadap organisasi sipil terutama dalam hal ini partai politik. Setelah kami menyelidiki asal-usul teori yang dipakai, atau yang digunakan oleh Yusril Iza di dalam mengajukan permohonan judicial review ADART ke Mahkamah Agung, maka diduga kuat cara pikir ini berasal dari cara pikir totalitarian ala Hitler, kata Waketum Partai Demokrat. Beni Kaharman saat jumpa pers di DPP Partai Demokrat, Jakpus, Senin tanggal 11 Oktober tahun 2021. Beni menjelaskan secara ringkas cara pikir Adolf Hitler yang menjadi pimpinan Nazi. Judicial review ADART yang diajukan Yusril dinilai ingin menguji apakah negara senang atau tidak dengan organisasi sipil. Jadi dalam cara pikir hukum Hitler itu yang dikehendaki oleh negara harus diikuti oleh semua organisasi sipil dalam hal ini. Dengan cara pikir itu tadi, Yusril mencoba untuk menguji apakah kehendak anggota-anggota partai politik, anggota Partai Demokrat sejalan dengan kehendak kemauan negara, ujarnya. Semua yang dilakukan oleh rakyat harus diuji, apakah negara senang atau tidak senang, dan ini yang mau dilakukan oleh Yusril, sambungnya. Selain itu, Beni meragukan apa yang selama ini disampaikan Yusril untuk mengajukan gugatan sebagai atas nama demokrasi. Beni menuding Yusril mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung sebagai agenda tersembunyi kekuasaan. Dalam kaitan dengan itu, kami menduga yang dilakukan Yusril ini tidak bersifat non-partisan, kalau dia mendengung-dengungkan atas nama demokrasi, tidak. Dia bekerja atas nama hidden power, ada invincible power yang bekerja dengan tujuan untuk mencaplok Partai Demokrat secara ilegal atas nama hukum dan atas nama demokrasi. Tidak ada penjelasan lain. Yusril Iza Mahendra sebelumnya mengatakan tidak ada yang aneh dalam pengujian uji formil dan material ADART Partai Demokrat era AHY. Yusril menyebut yang aneh justru sikap Partai Demokrat. Kuasa hukum 4 orang ex-kader Partai Demokrat dalam pengajuan gugatan ke Mahkamah Agung, itu mengatakan yang diujikan dalam permohonan ini bukan ADART PD ketika berdiri, melainkan AD Perubahan tahun 2020. AD Perubahan itu bukan produk DPP partai manapun, termasuk Partai Demokrat. Sesuai Undang-Undang Parpol, yang berwenang merubah ADART itu adalah lembaga tertinggi dalam struktur partai tersebut. Di Partai Demokrat, lembaga tertinggi itu adalah Kongres. AD Perubahan Partai Demokrat tahun 2020 bukan produk DPP Partai Demokrat, tetapi produk Kongres Partai Demokrat tahun 2020, kata Yusril. Yusril Iza Mahendra merespons pernyataan Waketum Partai Demokrat Beni Kaharman, yang menyebut cara berpikirnya dalam permohonan uji materi ADART Partai Demokrat seperti Adolf Hitler. Yusril menyebut Beni Harman sebagai salah satu mahasiswanya di Pascasarjana Universitas Indonesia UI. Seingat saya, Beni Harman mengikuti kuliah saya, filsafat hukum dan teori ilmu hukum, ketika dia mahasiswa Pascasarjana UI. Peserta Pascasarjana tidak mengesankan dirinya penganut paham totaliter nasionalis sosialismus atau Nazi, kata Yusril seperti dalam keterangannya, Senin, tanggal 11 Oktober tahun 2021. Yusril juga mengungkapkan dugaan pandangan pemerintah Amerika Serikat terhadapnya. Dia menduga pemerintah AS menganggapnya penganut Islam radikal. Sampai sekarang pemerintah AS nampaknya menganggap saya Islam radikal. Makanya saya tidak pernah dikasih visa untuk masuk ke AS, sebut Yusril. Selain tertawa, Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB itu terkejut atas julukan baru dari Demokrat untuknya.